Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Paju. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal prediksi SNBT untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Kita akan bacakan dulu teman-teman untuk soalnya. Salma pergi ke pasar untuk membeli telur. Telur yang dibeli Salma adalah 10 butir. Oke. Misalkan ini ada orang ya, namanya Salma. Nih, misalkan Salma ya, dia membawa sekeranjang telur, ini 10 telur ya. Isinya 10 telur. Terus saat arah pulang, ini misalkan rumahnya Salma ke sini arah pulangnya ya. Nah, gitu ya. Di tengah jalan katanya ada 3 buah telur yang pecah ya. Jadi pada saat di sini, nah, di sekitar sini misalkan dia kecelakaan ya. Kecelakaan 3 telur pecah katanya ya, 3 telur pecah. Jadi saat ini Salma itu enggak saat ini sih. Dia tetap membawa 10 telur, tapi 3 telur pecah gitu ya. 3 telur pecah. Dia tetap bawa. Cuman 3 telur yang ada di kantongnya itu pecah gitu ya. Nah, sesampainya di rumah, ia langsung membereskan telur dengan memindahkannya satu persatu. Oke, jadi udah sampai di rumah, katanya Salma itu membereskan telurnya, 10 telur itu ditempatkan satu persatu atau dipindahkan satu persatu. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang telur yang pecah ketiga terambil Salma di pengambilan keempat? Oke, paham nggak kira-kira teman-teman pertanyaannya? Oke, mungkin aku jelaskan ya. Jadi katanya di sini tujuannya adalah kita akan menghitung peluang telur pecah yang ketiga, karena ada 3 telur nih yang pecah. Nah, telur ketiga tersebut yang pecah itu adalah pengambilan keempat. Nah, itu berapa peluangnya? Berarti kan kita punya 4 pengambilan ya. Misalkan P itu adalah pengambilan, simbol untuk pengambilan ini misalkan ya. Jadi P1 artinya adalah pengambilan pertama atau pengambilan ke-1 ya. Pengambilan ke-1 dan seterusnya. Jadi ada 3 kasus teman-teman yang saling terpisah. Kenapa saling terpisah? Karena ya kejadiannya berbeda gitu ya. Kejadiannya berbeda. Saling terpisah tuh kejadiannya berbeda ya. Jadi kasusnya, nah ini kasus ya saling terpisah tuh. Kasusnya adalah pengambilan pertama, mungkin aku kasih lagi PC mungkin ya. PC ya. Pengambilan pecah pertama, pengambilan pecah ke-1 ya. Nah, di sini ada 3 kasus teman-teman yang saling terpisah. Jadi untuk pengambilan pertama, aku akan buatkan sebuah tabel mungkin ya. Jadi ini untuk pengambilannya. Pengambilan ya. Nah, di pengambilan pertama atau P1 pengambilan pertama katanya kita bisa membuatkan sebuah kasus. Untuk pengambilan pertamanya adalah misalkan tidak pecah ya. Yang tidak pecah, TP mungkin aku singkatnya TP tidak pecah. Nah, pada pengambilan kedua, ketiga dan yang paling
disyaratkan adalah pengambilan keempatnya yang pecah, teman-teman ya. Jadi di sini pengambilan keempat itu sudah pasti pecah, teman-teman. Jadi ini pasti pecah, misalkan ya PC lah ya. Pengambilan pecah ketiga, PC3. Sebentar, ini nge-lag ya. Nah, ini PC3. Nah, di PC2, PC3 itu harus pecah semua. Kenapa? Karena di pengambilan keempat di sini ya, di sini itu harus pecah ketiga, pengambilan pecah ketiga. Jadi yang pengambilan keempat itu benar-benar harus pecah yang diambil ya. Otomatis yang P2 dan P3 juga harus pecah gitu ya. Jadi yang P1-nya itu adalah kasus untuk yang tidak pecah yang kita ambil ya, kita manipulasi. Untuk yang kedua itu harus pecah pada pengambilan pertama. Jadi PC1, PC2, supaya apa? Supaya pada pengambilan keempat PC3, karena di sini syaratnya telur yang pecah ketiga, gitu ya. Nah, yang kasus kedua adalah tinggal balik-balikin aja TP-nya ya. Jadi misalkan pengambilan pertama sudah pecah ya, PC1, pengambilan kedua tidak pecah, pengambilan ketiga pecah, pengambilan keempat sudah pasti pecah ya. Oke. Nih, pengambilan pertama misalkan pecah lagi, pengambilan kedua sekarang pecah, pengambilan ketiga tidak pecah. Oke. Yang terakhir, udah ya, ini udah 3. Nah, berarti ini udah lengkap, teman-teman. Yang penting syaratnya pengambilan keempatnya itu pecah semua. Yaitu di pecah ketiga ya, pengambilan pecah ketiga. Nah, bagaimana cara menentukan peluangnya? Oke. Sebentar, nge-lag. Nah, ini peluangnya. Jadi untuk menentukan peluangnya kita bisa menggunakan aturan perkalian ya. Sebenarnya aturan perkalian itu bukan untuk menghitung peluangnya ya, tapi untuk mengalihkan antar peluangnya, karena ini adalah setiap kasus. Ini kasus pertama, ini kedua, ini ketiga. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga ya. Karena setiap kasus TP, PC1 sampai PC3 itu adalah kejadian saling terhubung atau kejadian joining ya. Jadi kita akan kalikan nih setiap peluang yang terambil. Tapi kejadian kasus 1, kasus 2, kasus 3 itu kejadian yang saling terpisah. Makanya kita akan menjumlahkan atau melakukan aturan penambahan. Itu ya. Jadi kita akan menghitung peluang kejadian pertama ya, ini aturan penambahannya, ditambah peluang kejadian kedua ditambah peluang kejadian ketiga. Bagaimana cara membedakan dia menggunakan aturan penambahan atau perkalian? Gampang aja teman-teman. Kalau perkalian, kejadian yang satu itu akan mempengaruhi kejadian yang lainnya. Tapi kalau penambahan itu kejadian yang satu itu tidak akan mempengaruhi kejadian yang lainnya. Misalkan ini kan yang kita ambil pertama kan pecah dulu ya, yang tidak pecah kan. Nah, kita ambil satu, otomatis kan yang pengambilan kedua akan berkurang telurnya satu. Nah, itu baru kita menggunakan aturan perkalian. Nah, menggunakan aturan penambahan itu ketika kasusnya berbeda atau kejadiannya berbeda. Jadi ketika pengambilan pertama tidak pecah, terus di kasus kedua pengambilan pertamanya pecah, itu kan jadinya kejadiannya berbeda. Makanya kita harus menambahkan. Begitu ya. Oke. Mungkin aku akan copy dulu ininya. Sebentar ya. Ini laptopnya nge-lag banget. Set. Nah. Aduh, kenapa gitu, bro? Nah, ini ya. Aduh, ini nge-lag. Parah. Hilang-hilangan terus tuh. Bentar ya. Set. Hilang. Udah. Nggak akan benar. Oke, di kasus pertama,
kita punya pengambilan pertama itu TP, tidak pecah ya. Nah, katanya si Salma itu dia punya 10 telur. Dibungkusnya 3 telur pecah. 3 telur pecah. Oke, tapi tetap ya, berarti 7 telur tidak pecah ya, atau ya katakanlah bagus lah ya, biar menghemat kata. Mana ngeliknya ini ya, 7 telur bagus. Nah, katanya di kasus pertama pengambilan pertama itu tidak pecah. Ingat, peluang itu adalah, aku kasih keterangan pel saja ya biar cepat. Peluang itu sama dengan banyaknya kejadian dibagi ruang sampel ya, BK dibagi RS gitu ya. Apa yang dimaksud dengan banyaknya kejadian? Banyaknya kejadian adalah sampel yang akan kita, lupa lagi aku definisinya ya. Pokoknya kejadian itu adalah yang menjadi tujuan kita untuk melakukan perhitungan peluang ya. Jadi misalkan ini pada pengambilan pertama itu peluang pengambilan pertama yang telurnya itu tidak pecah ya. Dan di sini yang tidak pecah adalah 7 telur bagus ya yang tidak pecah. Nah, ini yang dimaksud dengan kejadian ya. Nah, ruang sampel adalah keseluruhan kejadiannya atau keseluruhan objeknya, ada 10. Begitu ya. Jadi pada pengambilan pertama yang tidak pecahnya adalah 7 atau kejadiannya 7 dibagi RS. RS itu ruang sampel 10. Gitu ya. Nah, dikali, kita akan pakai aturan perkalian. Pengambilan keduanya pecah katanya. Nah, pengambilan kedua adalah pecah pertama. Berarti yang pecah itu ada sebanyak 3 telur pecah. Nah, ini adalah banyaknya kejadian. Berarti 3 ya. 3. Nah, dibagi berapa? Nah, bukan dibagi 10. Karena 1 telur sudah diambil. 1 telur yang bagus sudah diambil. Jadi, sisa 9 telur keseluruhannya. Dari sini ya. Jadi, maksud aku tadi antara kejadian 1 dan kejadian selanjutnya berpengaruh itu ini. Jadi, ketika kejadian pertama sudah terjadi, dia akan mempengaruhi kejadian berikutnya. Gitu ya. Jadi ini pasti 9 karena sudah diambil 1 atau sudah dipindahkan 1 telur ke tempatnya, gitu ya. Nah, ini juga pengambilan ketiganya pecah yang kedua kalinya. Berarti sisa telur yang pecah adalah sisa 2 ya. Nah, berarti ruang sampelnya 8. Kenapa? Karena sudah ditempatkan telur yang pecah ke tempatnya gitu ya. Nah, ini pun jadinya 1/7 gitu ya. Nah, untuk kasus kedua, teman-teman silakan hitung sendiri ya. Aku mungkin akan langsung saja. Ini PC1 itu adalah telur pecah ya. Berarti 3/10 dikali tidak pecah 7, berarti 7/9. Ini teman-teman silakan telaah ya. Aku mungkin langsung saja nggak dibahas ya. Terus pecah keduanya adalah 2/8 dikali 1/7 ya. Oke, selanjutnya kasus yang ketiga katanya pecah dulu ya. Pecah pertama 3/10, terus pecah kedua jadinya 2/9, tidak pecah 7/8, dan pecah 1/7 ya. Nah, ini teman-teman bisa langsung hitung. Ini aku kasih tips ya untuk perhitungan kayak gini tuh tinggal dicoret-coret aja ya. Jadi kayak 9 sama 3 berarti kan sisa yang bawahnya 3, satunya di atas. 2 dan 8 sisa yang bawahnya 4, yang ini ya 1. 1/7 coret, sama juga boleh ya. Lintas juga boleh, lintas samudra ya. Jadi yang atasnya sisa 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1 ya. Dibagi 10 dikali 3, 30 dikali 4,
120 kali 1, ini 1 ya. Karena udah dibagi dengan yang ini. Jadi 120. Nah, begitupun sama ini ya. Sama juga ini ya. Ini coret, ini juga 120. Juga sama 1/120. Nah, dengan menggunakan aturan penambahan atau aturan penjumlahan, kita akan peroleh peluangnya. Ya. Penambahan. Peluangnya adalah tadi kasus pertama, yaitu 1/120 ditambah 1/120 tambah 1/120 sama dengan 3/120. Kita sederhanain, kita bagi dengan 3 kedua bagian, jadinya 1/40. Jadi jawabannya adalah 1/40. Oke, teman-teman, jawabannya adalah D ya. Mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.